we receive the love that we think we deserve. Kayak kita Anjir, menerima oke. cinta yang kita pikir kita berhak mendapatkan itu. Victoria Wong, welcome to the relationship room. Thank you, Ko. Jeng Udah ini invite. harusnya tambah lagu nih, kayak kurang gitu. So thank you Vic udah datang hari ini. Sama-sama, Ko. Buat teman-teman yang nggak tahu, gue nggak sengaja ketemu Victoria udah 3 kali ya. Ya. Ini pertemuan pertama yang sengaja. Enggak, kayak kita baru pertama ketemu nggak sih hari ini? Pertama ya. Oke, Vic, tanpa berlama-lama langsung aja. Vic, mantan tuh ada gunanya loh. Langsung ditembak. Gimana? Apa gunanya, Vic? Oke, jadi apa kegunaan mantan? Iya. Ini pertama kali kalau aku ditanya bukan apa kegunaan konten dan sosial media. Bukan dong, bahkan seorang ratu konten pun butuh pasangan. Baik, Nah, oke. gimana? Apa nih, Vic, menurut kamu? Ada nggak mantan tuh ada gunanya nggak sih menurut kamu? Oke, jadi sebelumnya thank you Ko udah invite buat sharing sama teman-teman hari ini. Jadi this is the first time ya bisa dibilang kayak waktu itu kemarin aku bilang ke Ko Theo, wah ini kayaknya dia riset marketnya keren banget nih. Soalnya tahukah gitu sebenarnya pertanyaan paling sering ditanyakan di kolom Q&A tiap kali aku buka live, tiap kali aku buka Q&A session adalah pasangannya siapa, Ci? Ya, pacarnya siapa, Ci? Sekarang statusnya gimana, Ci? Tapi nggak pernah aku singgung gitu. Karena aku mikir, udahlah kayak profesional aja, profesional. Jadi sebelum mulai gue gitu kan. kasih lo kesempatan nge-declare dulu ke teman-teman, oke? Usia fresh Gen Z, usaha ada, mapan, mature, sukses, independen, keren. Single atau enggak? Oke, ya jadi ini pertama kali ya klarifikasi gitu ya. Iya. Jadi status saya adalah jeng single. Mantap, dengan guys. satu anak. Enggak, satu anak itu Sika, bisnis sendiri. Karena berasa kayak anak sih. Oh, ini udah bagus banget, ini intro yang bagus banget. So kita langsung masuk ke yang tadi. Oke. Jadi gimana, mantan tuh ada gunanya nggak? Oke, jadi ini bahas soal mantan ya. Soal mantan relationship nih aku, bukan Iya. mantan bisnis partner atau apa ya. Bukan dong, ya. bosen ya bahas itu terus. Oke, jadi sebelumnya mungkin sedikit background ya. Iya. Apakah kan ini ngomongin soal mantan, ini Betul. orang yang ngomongin punya mantan atau kagak gitu Iya, ya. itu pertanyaan berikutnya. Iya. Jadi kita gabung, oke. Mantan berapa, Pik? Udah kayak kayak nanya baju ya. Iya. Kalau mantan ya adalah Berapa? ada di bawah 5 lah ada. Di bawah 5, 4 sekian gitu. Ya pokoknya di bawah 5 Di kok. bawah 5. Nah. Kalau gue lihat ini gue ramal sekitar 3-5 lah ya berarti ya. Iya. Di Tapi kan usia- kata-kata orang kan bukan quantity ya, tapi quality. Quality, betul. Iya, dari Jadi, relationship ya. ya. Lo tipe yang punya mantan-mantan quality tapi gebetan quantity banyak lah ya. Waduh. Oke. Vic, gue mau minta lo pilih satu dari antara 3-5 ini. Taruh di kepala lo, wah ini kayak sulapnya Deddy Corbuzier. Taruh di kepala lo sekarang, coba pilih, udah belum satu. Yang kira-kira nih, lessons-nya tuh paling valuable, yang kita bisa obrolin dan teman-teman bisa belajar juga. Sudah? Sudah. Sudah ada di situ? Sudah. Oke, gue nggak mungkin bisa baca pikiran lo. Oke, so Vic, berapa lama sama yang ada di kepala lo itu? Oke, itu kurang lebih hampir setahun. Hampir setahun tuh berarti ya 10 bulan, ya, 11 bulan gitu ya. Nah, itu, tapi kalah, maksudnya apa ya, apa yang aku dapatkan dari situ itu lebih banyak dan benar-benar lebih ngena banget dibanding yang sebelumnya yang bertahun-tahun. Kayak gitu. Berarti pelajarannya banyak banget nih dari Betul, yang ini. ya. Waduh, sabar, sebelum masuk ke sana. Ini kamu pacarannya umur berapa ini? Baru bulan lalu putus. Waduh, Fresh banget ya. langsung tahu netizen. Wah, kayaknya tahu nih siapa nih. Nah. Ya sekitar setahun lalu lah putus. Beneran? Beneran. Ih, kalian kok sama semua ya? Ini orang-orang yang diundang di sini putusnya setahun lalu semua. Oh, semuanya begitu ya? Iya, Katanya. rata-rata Oh, ada begitu ya. sebuah pola nih. Ada sebuah pattern. Jadi Oke. kamu setahun lalu ya baru putusnya. Oke. Iya. Bahkan Kira-kira. I think less than a year sih. Serius? Iya. Masih fresh dong? Bisa dibilang begitu. Nyesel nggak lo? Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Oke. Oke. Nah, kira-kira isunya apa, Vic? Oke, Kok isunya bisa gitu? bisa putus gitu ya. Iya, kenapa? atau kenapa nih kira-kira relationnya kok nggak works lah ya? Kita nggak pakai kata putus ya? Nggak works out aja. Ya, nggak works out ya. Ya sama kayak iklan ya, kok nggak works Iya. gitu ya. Ya jadi intinya sih kita punya beda apa ya, beda hal-hal yang kita toleransi dan hal-hal yang
nggak kita toleransi kayak gitu. Jadi beda prinsip, dan juga ternyata in the long run gitu ya, misalnya aku expect apa gitu. Jadi gini, mungkin banyak teman-teman di sini kayak juga yang mungkin ya di sini bisa relate gitu ya. Jadi kan kadang kan karena kita sayang sama seseorang, kita kan suka menoleransi, betul ya. Hal-hal yang mungkin menurut kita sebenarnya nggak fit in ke kita dari awal, tapi karena kita pikir maybe one day dia bakal berubah gitu kan, kayak Power Rangers gitu. Tapi kan sebenarnya pada akhirnya ya gini, gimana kita bisa expect seseorang untuk berubah. Kita untuk mengubah diri sendiri aja susah, apalagi kita expect orang untuk berubah kan? Kayak gitu. Dan itu yang di awal kesalahan aku adalah aku tidak tahu apa yang istilah gini, sekarang aku udah punya kayak semacam dualis gitu. What is must have sama nice to have gitu dari seorang pasangan gitu. Nah waktu itu aku nggak punya gitu, maksudnya aku ada list, mau pasangan kriterianya gini. Tapi aku nggak punya yang istilahnya tuh yang must have, yang memang yang esensial. Dan memang ini tuh aku tidak bisa toleransi lah kalau sampai dia melakukan ini misalnya. Nah saat itu aku nggak punya hal tersebut, dan ya in the long run ternyata hal-hal yang aku toleransi itu menjadi bom waktu, menjadi ya pada akhirnya itulah malah menjadi penyebab kita putus gitu. Kayak gitu. Nah sebelum lebih lanjut, kalau boleh tahu ini berarti seusia atau misalnya di atas, atau kalau di bawah nggak usah bilang, nggak apa-apa. Aduh. Karena kan tadi kita ngomongin ekspektasi berubah, kita ngomongin masalah idealisme, dualisme. Betul. Itu kan pasti akan matters a lot dengan maturity ya. Iya, dengan usia. Aku iseng aja mau nanya nih. Oke. Beda. Nggak usah exact, nggak apa-apa. Mungkin di atas atau di bawah pun nggak apa-apa. Beda 9 tahun. Di atas? 9,5 tahun, ya 9 di atas? Di atas. Tuh kan, emang seumur gue laku ya anak seumur lu ya? Enggak gitu kok. Enggak, tua banget gue. Ya, tapi maksudnya kebetulan ya, kebetulan aku memang tiap kali kayaknya memang ada pattern gitu di aku, dimana aku cukup cocoknya itu tiap kali sama yang lebih tua, much more mature. Karena tiap kali ketemu sama teman-teman yang sepantaran juga aku selalu dibilang kayak entah kenapa mereka ngira aku usianya tuh segini gitu. Iya, gue juga gitu sih. Ya kan? Nggak nyangka kalau di usia segini gitu kan. Mungkin karena lo udah terlalu independent, thriving, terus lo kayak build everything so early gitu loh. Jadi ketika lo udah dapat experience dari situ, misalnya ketemu yang seumur baru mulai apply kerja or something, susah nih relate-nya. Iya, bisa dibilang jadi gitu. Mungkin kalau yang dapat seumuran segitu, ya itu sebenarnya kayak usia gue loh. Usia gue. Jadi mungkin lebih oke ya. Nah, kalau gitu gue masuk ke... Atau mungkin mukaku makan... Enggak ya, oke. Nah, gue kalau gitu mau masuk ke isu yang tadi. Dan ketika lo udah dapet, ini nggak apa-apa ya? Feel free aja kalau lo nggak mau jawab, tinggal bilang skip kok gitu ya. Ini santai banget. Nah, dapat usia yang segitu, then why tetap lo ngerasa ini bisa ada ekspektasi yang tidak tersampaikan? Atau misalnya nih ya, misalnya gue permudah, kok kalau harusnya cowok seumur lu itu kan ini nih pasti ada nih. Iya. Jadi ya udahlah gue jalan dulu, masa sih ini nggak berubah kan? Gitu. I don't know. Ya lu gimana dulu? Jadi maksudnya apa yang menyebabkan aku tuh masih tetap hold on lah, meskipun kan udah tahu nggak sesuai. Cukup mature nih sebenarnya secara usia ya gitu. Oke. Jadi ya. Jadi mungkin hal tadi ya, balik lagi menurut aku sih waktu itu kan aku nggak tahu dulu kayak dari segi diriku sendiri, balik lagi makanya aku setuju banget ya. Aku setuju banget sama istilah prinsip kalau kita tuh benar-benar harus kenalin diri kita sendiri dulu sebelum kita tuh mencari pasangan. Karena kalau kita nggak kenalin diri kita sendiri sebenar-benarnya kita gitu nggak tahu kebutuhan kita. Kita nggak tahu kebutuhan kita, dan kita nggak tahu hal-hal yang kita bisa toleransi. Gini, kenapa gini deh? Sekarang ada, kita ngomongin kasus perceraian gitu ya, di Indonesia ada 516.000 gitu kan, dan tiap hari berarti tiap hari 365 hari, berarti tiap hari tuh hakim ketok 1.400 kali gitu kan. Orang tua gue salah satu itu. Nah, diketok juga sama hakim. Betul. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kan balik lagi, kenapa mereka bisa bahkan sampai merit ya, isinya menoleransi sampai merit sampai akhirnya cerai gitu ya. Karena tadi menoleransi mungkin ada hal-hal yang sebenarnya dari awal kita tuh udah lihat kita tuh nggak cocok, kita nggak bisa toleransi. Tapi karena istilah kita nggak tahu apa yang kita mau. Lo belum tahu itu sekrusial dan seesensial itu. Betul. Dan juga bisa jadi karena kita nggak tahu self worth kita.
Dalam artian gini, Oke. iya kayak mungkin ada istilah keren kan Gen Z zaman sekarang Iya. adalah don't settle for less gitu ya, Iya, atau iya, apa iya, gitu iya, ya. ini banget, ini banget. Iya, istilah sekarang banget. Heeh. Nah, memang dalam artian setiap orang pasti punya kekurangan. Pasti. Ya pasti gitu ya. Mm-mm. Kayak nggak bisa kalau mau dapat pasangan yang sempurna, carilah di K-drama, jangan di dunia nyata gitu ya. Nah, tapi balik lagi setiap kekurangan orang tuh pasti akan ada kayak hal-hal yang kita memang bisa toleransi. Ada yang enggak, Ada yang enggak sama sekali. betul gitu. Dan bagaimana cara kita bisa ketemu yang fit in sama kita adalah memang kita mencari orang yang punya kelebihan dan kekurangan dan memang ya istilahnya sesuai dengan apa yang kita bisa Oh, toleransi. berarti setelah kamu Kayak udah gitu. menjalani, sorry to say itu nggak works, berarti kamu sambil mengenali diri sendiri banget itu ya. Oh ternyata Betul. ini esensial Iya. buat aku. Ini Bener. ternyata esensial buat aku. Oh ini yang ternyata dari awal aku belum aware gitu ya. Iya betul, dan satu hal lagi juga aku lebih ke arah waktu itu aku dapat banyak banget pelajaran untuk kenal tadi self worth aku kayak dalam artian tadi ya kita balik lagi ke topik kenapa banyak orang tuh mau sampai menoleransi sampai kayak bertahun-tahun Ya. lah stay in toxic Ya. relationship mungkin ini bukan Karena cuma mereka tidak konotasi tahu ya. self worth-nya ya. Iya tidak tahu Kayak- self worth-nya kayak, gitu. Gue tuh nggak deserve banget sebenarnya Iya. begini nih, bertahan begini, tapi untuk tahu itu aja kita butuh maturity gitu ya. Betul, dan ini ada satu hal yang aku kayak ngena banget waktu itu di aku adalah kenapa why so many good people, kenapa banyak sekali orang baik yang terjebak dalam relationship yang salah, toxic Waduh, relationship. ini Kenapa bisa potongan kayak ya, begitu? ini bagus loh. Iya, karena we receive the love that we think we deserve. Kayak kita Anjir, menerima oke. cinta yang kita pikir kita berhak mendapatkan itu. Makanya Oke. kemarin aku ada nonton satu video di TikTok ini, menurut aku kayak ya satu sisi agak ngakak juga. Dalam artian kayak dia bilang apa yang istilahnya kalau misalnya fuckboy gitu ya. Apa step pertama jadi fuckboy? Cari anak broken home. Kayak gitu. Di TikTok terus kayak ya kenapa bisa begitu step pertamanya? Karena balik lagi anak broken home mereka ya lahir ya secara broken home, mereka Chaos. tidak menerima cinta ya, mereka tidak tahu menerima cinta yang tepat tuh kayak gimana. Iya. Jadi akhirnya in the long run ya begitu mereka ketemu pasangan, begitu ketemu orang, mereka dapat sedikit cinta aja atau dapat sesuatu yang oh wah sweet aja, wah udah seneng gitu Udah kayak oke mantep lah. banget nih gitu Dan ya. begitu mereka lihat ada red flag nih, Iya. ada hal-hal yang sebenarnya kurang. Ntar dulu deh. Ah udahlah it's okay lah. Ini cukup. Iya this is enough for me kayak gitu. Oke. Karena itulah tidak bisa apa ya mereka hanya menoleransi Oke. terus kayak gitu. Ini dari tadi tuh poin lu tuh bagus banget, tapi gua pengen minta boleh nggak 1-2 hal yang agak spesifik di spill dikit. Apa yang menurut lu dulu lo nggak aware itu esensial ternyata esensial? Garis besar aja boleh topik. Misalnya values nih kok, atau misalnya kok cara manage finance, atau misalnya kok prinsip terhadap orang tua gitu. Apa gitu, penasaran aja. Kan banyak tuh pasti layernya. Iya. Dua aja. Satu juga boleh deh. Biar Oke. gitu. Waktu itu yang tidak sesuai dengan value-nya aku adalah waktu itu aku cukup menoleransi dari segi kayak aku pikir ya cuek atau misalnya ya dalam artian kayak tidak terlalu merhatikan, kayak tidak terlalu aware gitu ya terhadap aku tuh maksudnya memang orangnya kayak begitu, memang orangnya itu cuek kayak gitu. Oh, Nah tapi waktu itu oke. ternyata in the long run itu nggak sit sama aku gitu loh. Behavior yang seperti itu. Lalu misalnya kayak hal-hal kayak misalnya apa? Oh mungkin di sebenarnya- awal, mungkin Iya. pacaran sama cowok mature mungkin gini. Iya Nggak betul. bakal clingy, nggak bakal kayak nggak bakal ini, nggak tapi bakal kok- kayak ada naik Tapi kok turun atau lama-lama apa. kayak, aduh ini kebutuhan gue juga nih, tapi Iya betul. nggak dapet nih. Cuman di awal-awal kamu belum aware itu esensial. Betul. Seiring berjalan baru, ini nih Iya, gitu ya. iya betul. Dan satu sisi juga maksudnya aku juga aware kalau misalnya it takes two untuk dalam sebuah relationship gitu. Jadi Oke, maksudnya nih misalnya kita udah paham, komunikasiin gitu kan, paham. tapi ternyata memang dari satu sisinya merasa oh memang oke, kita dia tidak bisa gitu loh menerima Oke. hal ini gitu ya, kayak dia tidak melakukan hal itu. Nah tapi aku mikir oh pasti dia akan berubah, it's okay Oke. kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah gitu. Iya. Oke, ini seru banget dari tadi. Mungkin teman-teman juga udah belajar banyak. Thank you banget, Vic. Gue pengen sedikit sum up gitu ya. Nah, gue mau nambahin sedikit sih poinnya dari yang tadi Vic bilang bahwa kalau misalnya kita berkomunikasi, kan semua orang ngomong ya, communication itu paling penting dalam sebuah relasi ya. Betul. Tapi menurut gue itu bullshit. Karena kalau komunikasi penting Karena kalau kayaknya- komunikasinya disampaikan tapi kita nggak saling komprehensif untuk mendengar dan meresponi komunikasinya, iya, zong. zong aja Iya sama kan? aja Kayak gitu mungkin ya. kita cerita aku tuh butuh gini, tapi ketika dia bilang iya,
gue tahu lu butuh ini, tapi nggak ada action di sana, nggak ada sacrificing di sana, and then relationnya ya nggak work out, cuma cukup tahu aja, gitu ya. Dan teman-teman ini buat majority Gen Z mungkin kalau ada yang nonton juga gitu yang mewakili umurnya Victoria, gue pengen bilang bahwa pengenalan diri itu penting banget. Kemudian kalau memang dari awal kita sudah merasa ini ada yang nggak klik, boleh dipikirkan, dibicarakan dan ditelaah lebih ya Vic ya. Yes. Jangan dibiarin terus kayak baru di ujung-ujung nuntut. Iya, Jadinya penting banget sih menurut gitu aku ya. tadi ya punya list tadi ya must have dan nice to have gitu. Oke. Nice to have oke lah kalau misalnya dia nggak ada ini masih bisa lah toleransi. Oke. Tapi must have apapun, mau itu dia memenuhi semua list nice to have kita, tapi begitu dia nyoret satu aja dari must have, Deal breaker-nya di sana. just walk out. Oke, buat penutup banget gue pengen minta Vic boleh nggak sebutin 3 hal aja yang menurut lo must have? Di tiap orang beda-beda nih. Gak apa-apa, based on Victoria aja. Oh, based on me. Oke. Iya, siapa tahu yang denger, ih must have checklist nih. Oke, baiklah. Oke, pertama pastinya adalah takut akan Tuhan. Seagama itu udah harus. Mantap. Seagama takut akan Tuhan dan memang ini memang yang waktu itu terakhir aku udah doakan gitu ya. Jadi aku mau menemukan seseorang tuh yang istilahnya kita sama-sama bisa jangan jalan depan aku, belakang aku, tapi bareng-bareng untuk kita tuh makin mengenali Tuhan, bisa bawa aku lebih Very dekat nice, okay. gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah dia lebih ke arah apa ya? Satu sisi tuh secara financial itu very aware gitu, kayak entah kenapa aku agak nggak bisa gitu sama mungkin man yang kayak ya setidaknya mengerti cara atur uang atau self aware. Iya betul, aware sama pengelolaan uang. Sama pengelolaan uang, betul. Dan rajin ya dalam artian pinter dan juga mau terus untuk knowledge, belajar hal baru. Karena aku baru nyadar juga kayak aku nggak cuma nyari looking for a partner, tapi I'm looking for someone yang kayak aku bisa brainstorm bareng, bisa diajak ngobrol, nyambung gitu ya. Kayak gitu. Yang ketiga, Vic, terakhir. Terakhir itu adalah menurut aku ini penting ya, cuman mungkin agak sedikit tabu kalau diomong gitu ya. Oke, santai. Ya, no sex before marriage. Oke, wah unik ya. Ini kalau gua gali bisa 1 episode lagi. Oke, so thank you banget, Vic. Thank you juga teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa nonton doang, tapi like, subscribe, dan follow juga. Jangan lupa follow Victoria juga. Nyelipin untuk Theo tips Derry konten. juga. Bukan tips salah sih ya, tips konten. So teman-teman, semoga yang hari ini pelajaran dari X-Lessons-nya bisa berguna buat teman-teman. Sampai jumpa, see you di episode berikutnya. Thank you.